ini di News Update, pemerintah telah menetapkan larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi warga negara asing. Hal ini berdampak pada beberapa penerbangan yang dibatalkan serta kondisi bandara yang sangat sepi. Pihak Angkasa Pura II mengaku masih menghitung jumlah penerbangan yang dibatalkan per tanggal 2 April hari ini akibat adanya larangan kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan larangan masuk dan transit bagi WNA ke Indonesia. Aturan ini mulai berlaku per tanggal 2 April hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ya, pemerintah resmi melarang masuk ataupun transit bagi warga negara asing di seluruh Indonesia. Lantas bagaimana antisipasi pemerintah Provinsi Bali terkait kebijakan ini? Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Nyoman Wiryadinata di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Selamat sore, Nyoman. Ini dengan adanya aturan pelarangan ini, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak bandara di sana? Dan apakah ini otomatis penerbangan dari luar negeri masuk ke Indonesia di-cancel? Ya Aldi, memang sejak pukul 00 dini hari tadi, artinya pada tanggal 2 April, diberlakukan keputusan Menteri mengenai pelarangan sementara bagi negara asing masuk dan transit di Indonesia. Artinya sejak diberlakukan seperti itu, bukan berarti Bandara I Gusti Ngurah Rai ataupun bandara-bandara lain di Indonesia tutup. Artinya hari ini saja masih ada penerbangan baik yang menuju ke luar negeri maupun yang datang ke Indonesia. Hari ini saja di Bandara I Gusti Ngurah Rai ada 11 penerbangan, 7 diantaranya adalah berangkat ke luar negeri, diantaranya masih ada yang ke Amsterdam, kemudian ke Perth, Australia, termasuk juga ada kedatangan 4 pesawat yang datang hari ini. Artinya mereka hanya mengangkut warga negara Indonesia, baik itu ABK maupun para pelajar yang pulang ke Indonesia terkait dengan COVID-19 yang tengah mewabah saat ini. Artinya pemberlakuan ini tidak serta-merta menutup Bandara I Gusti Ngurah Rai karena penerbangan domestik juga ada. Artinya mereka yang warga negara asing yang diizinkan masuk hanyalah mereka yang memiliki visa diplomatik, kemudian mereka yang memiliki kitas, kemudian kitab, termasuk juga mereka yang bekerja di proyek-proyek strategis. Misalnya kalau di Bali ada proyek ataupun pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Celukan Bawang Buleleng masih mempekerjakan warga negara asing dari sini. Nah, mereka seperti ini masih bisa datang di proyek-proyek strategis yang melibatkan tenaga asing yang belum dialihfungsikan atau belum dialihkan ke tenaga kerja Indonesia. Inilah yang terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kalau kita lihat memang sejak mewabahnya COVID-19 sangat tajam sekali penurunan penerbangan yang ada di Gusti Ngurah Rai. Kalau di hari normal biasanya ada sekitar 200 penerbangan di domestik. Kemudian ada sekitar 220 juga penerbangan di internasional. Namun belakang ini ataupun hari ini saja hanya ada 82 penerbangan di domestik dan 11 penerbangan yang melayani jalur internasional baik dalam ataupun menuju maupun dari luar negeri. Aldi. Ya, baik. Nyoman, saja mungkin satu pertanyaan singkat saja. Apakah kemudian pembatasan atau larangan terbang ini menimbulkan penumpukan mereka warga negara asing yang baru tiba ke Bali yang terpaksa tidak boleh masuk ke Indonesia dan harus kembali ke negara asalnya? Ya Aldi, sepertinya ini sudah disosialisasikan. Artinya mereka yang tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia tentunya di bandara tempat mereka asal akan berangkatlah yang terjadi penumpukan. Artinya hingga saat ini tidak ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Kalau tadi pagi misalnya ada sekitar 274 awak buah kapal. Artinya mereka yang datang dari luar negeri adalah warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia karena memang tidak ada pekerjaan di luar negeri, termasuk juga anak buah kapal, termasuk juga warga Indonesia, termasuk juga pelajar dan mahasiswa yang kembali ke Indonesia karena wabah COVID-19 ini. Artinya mereka yang keluar negeri pun, artinya wisatawan asing yang akan meninggalkan Pulau Bali juga masih ada. Artinya malam ini seperti saya katakan tadi ada menuju ke Amsterdam, kemudian ada juga menuju ke Perth, Australia. Aldi. Baik. Nyoman Wiryadinata, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Denpasar, Bali. Terima kasih atas laporan Anda.